Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Masih dengan kisah-kisah Olimpiade Tokyo 2020. Moga-moga para sahabat nggak bosen ya. Di balik pencapaian dan pemecahan rekor dan drama pertandingan dan perlombaan di Olimpiade Tokyo 2020, selalu saja ada kisah-kisah yang menarik yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Dengan hanya berpenduduk 63.000 jiwa, Bermuda menjadi negara terimut yang sukses merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Tahu nggak sahabat, inilah emas pertama dari negara ini dalam sejarah Olimpiade loh. Bahkan ini adalah medali kedua setelah terakhir kali mereka meraih perunggu di Olimpiade Montreal 45 tahun yang lalu. Saya hanya cuman bisa bilang, wow, bingit. Prestasi spektakuler ini didapat dari seorang atlet triathlon putri bernama Flora Duffy. Flora berhasil mencelikkan mata dunia dan mata bangsanya bahwa negeri kecil imut bin Lilliput ini, apalagi kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, dibandingkan dengan China, bahkan dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa, bahkan mungkin kalau saya bandingkan dengan kota Bogor, kota di mana saya tinggal, yang hanya berpenduduk 1 juta orang, harusnya sih mereka menjadi minder dan inferior. Akan tetapi, walaupun Bermuda hanyalah sebuah negara kepulauan kecil yang hanya memiliki panjang pantai kurang lebih 40 km. Luasnya pun hanya 15 kali lebih kecil dari New York, Amerika Serikat. Akan tetapi, Flora berhasil melalui jarak dengan total trek sejauh 51,5 km. Terdiri dari renang sejauh 1,5 km, bersepeda sejauh 40 km, dan lari sejauh 10 km. Bahkan ia memenangkan lomba ini serta mengalahkan jagoan-jagoan triathlon dari Inggris dan Amerika Serikat. Dengan trek yang licin, sehabis badai tropis Nepartak yang baru saja melanda Tokyo pagi harinya sebelum perlombaan dimulai, Flora melaju dengan catatan 1 jam 55 menit 38 detik, dan emas pertama pun diraih dan menjadi miliknya, dan Bermuda pun kemudian membuat sejarah. Wah. Tahu nggak sahabat, apakah semua ini terjadi semudah apa yang saya ceritakan dalam 5 menit? Ya tentu tidaklah ya. Banyak rintangan serta hambatan yang Flora harus lalui dan lompati. Ia berasal dari negara yang kecil, yang tidak selengkap fasilitas olahraganya seperti di Inggris, di Amerika, bahkan mungkin di beberapa negara Eropa lainnya. Bahkan dengan budget yang sangat minim, ditambah cedera kaki yang membuatnya harus absen bertanding dan berlatih selama kurang lebih 1 tahun. Dan ia pun punya pengalaman yang buruk karena beberapa kali gagal dalam 3 Olimpiade sebelumnya. Beijing 2008 ia gagal, London 2012 ia gagal lagi, dan Rio 2016 ia gagal maning. Ditambah umur yang tidak muda lagi, 33 tahun. Bahkan ia kena anemia dan depresi yang nyaris membuatnya ia mundur dan kemudian melupakan Olimpiade Tokyo 2020. So, apa yang menjadi kunci suksesnya? Lihat apa yang Flora tuturkan. Hatiku selalu ada bagi Bermuda, dan aku mau jadi cahaya di ujung terowongan gelap bagi negaraku. Dan kemenanganku ini adalah puncak daripada segala kerja keras
Dan rasanya semua masa-masa yang sulit penuh keringat dan air mata tidak dapat dibandingkan dengan kemenangan ini. Keren kan ya? Bahkan kemenangan ini langsung disambut oleh Perdana Menteri Bermuda E. David Byrd. Dan David pun berkata, "Kamu, Flora, telah bekerja sangat-sangat keras, dan kamu telah membuat seluruh pulau kecil ini bangga." Wow, mantap. Demikianlah sahabat, kisah kecil ini memberikan kita inspirasi untuk jangan pernah merasa kecil, inferior, terbatas, merasa tak punya dana yang besar, merasa tak punya fasilitas yang cukup, bahkan merasa tidak berbakat sekalipun. Kalau Flora aja bisa, kita juga bisa kok. Indonesia juga bisa kok. Ada 200-an juta orang hebat di negeri ini. Setuju sahabat? Yang penting adalah do what you love and love what you do. Yuk, cintai seluruh pekerjaanmu. Dan apapun yang kita pikirkan, itu pasti bisa. Pasti bisa. If you think you can, you can. Semoga para sahabat terinspirasi. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Maunya gue tuh. Salam Jos Gandos. Jadilah pribadi yang top, Parkotop. Uhuy. Thank you.